Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati para pengurus takmir Masjid Al-Furqan, dari ketua sampai seksi-seksi, dan ususun para jamaah sekalian yang berbahagia. Marilah pada malam ini, Ahad yang ketiga, kita mengkaji tentang HBT, yang tema hari ini adalah pelajaran tentang sholat berjamaah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. Tadi saya bacakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir wa iqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Yang artinya, yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman tidak boleh masuk ke masjid. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun. Ini harus kita bawahi para jemaah. Jadi kalau orang beriman itu jangan takut kepada siapapun. Jangan takut kepada iblis. Jangan takut kepada setan. Dan jangan takut kepada manusia. Jangan takut kepada peraturan yang menyimpang dari Al-Quran. Mereka banyak menyimpang dari Al-Quran, ya, padahal mereka orang Islam. Tapi kita termasuk hamba Allah yang beriman, yang mukmin, yang hatinya sudah ditaklukkan oleh Allah di Masjid Al-Furqan ini. Mau tidak mau, jangan Anda takut kepada mereka. Kalau Anda takut kepada mereka, berarti panjenengan menduakan Allah. Ya. Dan orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan selalu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, serta memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan para du'afa, fakir miskin, orang yang tidak mampu, anak yatim piatu. Mereka itulah, kata Allah, yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Logikanya, nek wong niku boten nate ke masjid, boten asal petunjuk para jamaah. Meskipun dia orang beriman. Ini para jamaah persoalannya itu. Karena sebagian hadis Nabi menyatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkad kalau kita tidak ada kepentingan yang lain. Itu yang pertama.
Dalil yang kedua kata Allah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bi sab'in wa isrina darajah, kata Rasulullah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Ya. Di rumah kalau memang ada kesibukan yang tidak bisa ke masjid, sama dengan istri, dengan anak-anak. Tapi ada tanda kutip kalau kita tidak bisa ke masjid karena berhalangan. Boleh Ustaz? Boleh. Ya. Ini hadisnya amin. Jangan sampai jenengan sholat sendiri. Utamakan mencari teman sahabat, meskipun satu orang jenengan jadi imam, satu jadi jamaah. Ya, yang diutamakan di masjid atau tempat-tempat yang selainnya untuk berjamaah di kantor itu. Kalau paling nggak di kantor itu. Tapi insya Allah di kantor sekarang ada musola kecil gitu. Ya. Jangan sampai sholat sendiri para jamaah. Karena sholat berjamaah itu kata Nabi pahalanya 20 derajat. Ya. Daripada sendirian. Ini saya hitung. Saya punya buku namanya Matematika Islam, hilang begitu. Jadi dari rumah sampai ke masjid, sampai pulang lagi itu dihitung oleh Allah. Pahalanya genap 20 derajat itu. Secara matematika itu. Jadi jenengan ke masjid ini tidak sia-sia belaka itu. Apalagi langsung ada pengajian, tausiah, nanti dikasih makan itu, apalagi itu. Kan gitu kan. Tapi kadang-kadang kita tidak mau, Pak. Lapo doa isi sholat di rumah itu. Itu kalau saya katakan doa itu berarti mereka belum memahami tentang hadis dan Quran ini. Ya, belum memahami surat Al-Taubah 18 dan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari wa Muslim. Yang Bukhari nomor 645, yang Sahih Muslim 650. Ya, ini semua para ahli hadis mensahihkan hadis ini. Jenengan kalau sudah masuk masjid ke kamar mandi dihitung dulu, dihitung. Habis kamar mandi masuk ke masjid dihitung lagi. Ke pintu masjid sampai di ruang utama dihitung. Sampai di situ hitungan malaikat untuk panjenengan para jamaah yang suka ke masjid itu. Apalagi tambah dengan tausiah atau kajian pemahaman tentang Islam. Berapa lama di masjid, duduknya bagaimana, dihitung oleh malaikat para jamaah. Berapa derajat dari ujung utara sampai selatan, berapa derajat dari ujung timur sampai barat, dihitung, Pak. Tidak main-main silam ini. Langkah jenengan ke masjid dihitung. Kalau kendaraan pun juga dihitung berapa derajat Anda atau berapa kilometer Anda menuju ke masjid ini dihitung oleh malaikat. Ya. Lanjut. Sekarang hikmah sholat berjamaah di masjid. Ada dua hadis yang saya ambil dalam pemahaman jamaah ini. Man goda ila masjidi wara'aha addu Allahu lahu nuzulahu minal jannah. Artinya barang siapa yang pergi ke masjid, baik di waktu pagi atau sore, kata Nabi, ya, a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah, maka Allah menyediakan baginya hidangan surga. Kullama ghada auraha,
Setiap kali berangkat di waktu pagi atau sore, hidangan surga, Pak. Nah, seandainya para jamaah kita ini yang sudah muslimah tahu tentang pahalanya ke juga masjid, tidak mungkin sholat di rumah. Susah-susah kita bangun masjid, tapi isinya cuma satu sop doang. Itu masalahnya. Ya, kasihan para panitia masjid kalau kita tidak tempati sholat berjamaah. Apakah itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh. Ya. Termasuk di sini. Pagi atau sore. Ya. Jadi sore itu malam, Pak. Dari jam habis asar sampai menjelang subuh itu malam. Paginya termasuk sholat subuh itu. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, tidak rugi kita ke masjid ini. Tidak rugi para jamaah. Ya, malah kita untung. Jadi zaman Nabi itu kalau ke masjid tidak naik motor, itu jalan kaki itu. Makanya kompromi dalam waktu. Karena dulu itu tidak seperti sekarang Mekah Madinah. Dulu banyak jurang. Sampai-sampai di Mekah itu ada terowongan sekarang. Menuju ke ke Mina, ke Jamarot yang sedang pergi haji hari ini, medan untuk haji dan umrah, ditembus dengan terowongan Mina itu dalam rangka untuk memudahkan persoalan perjalanannya. Dulu tidak ada, Pak. Naik gunung turun gunung dulu, ya itu. Sekarang kan enak kan, mobil, jalan sudah bisa terlewati dengan sempurna. Tapi kok angel ke masjid ini, apa itu? Hadis yang kedua, man sami'an duda'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udur. Min udur. Jadi udur itu bahasa Arab. Barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, kata Rasulullah, maka tidak ada sholat baginya. Coba bayangkan. Di sini ada lam taukid. Fala sholatu lahu illa min udur, kata Nabi. Ya. Maka tidak ada sholat baginya. Sholatnya tidak sempurna kecuali karena udzur. Mau berangkat, mungkin sakit perut, ke belakang dulu. Kok lama sehingga tidak bisa jamaah di masjid. Baik di rumah saya sama istri. Itu boleh, Pak. Yang diutamakan di masjid hanya berjamaah bersama-sama. Tapi kadang-kadang kita ini, mohon maaf sekalian, meskipun kita ini sama sahabat atau sama siapapun, bodoh sholat ya, kan gitu kan? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa itu. Jadi perlunya kita bangun masjid seperti ini untuk penampungan sama-sama surga. Mengapa Muhammad hijrah di Mekah Madinah itu? Kok bangun masjid dulu? Kok tidak bangun pasar atau supermarket? Itu ada filosofisnya. Ya. Jadi masjid yang dibangun pertama kali itu masjid apa namanya? Kuba. Dengan untanya Nabi. Ditunjukkan oleh Allah lewat untanya Nabi. Disitulah masjid dibangun oleh Nabi, yaitu namanya Masjid Kuba. Jadi kan kalau ke Tanah Suci pasti tahu itu. Di Madinah masjidnya luar biasa itu.
Barang siapa, kata Rasulullah, dari hotel menuju Masjid Kuba, itu sama halnya pahalanya adalah umrah. Tapi dengan catatan harus sudah bersih hadas kecil dan hadas besar. Tidak boleh wudu di Kuba sudah bersih dari hotel atau rumah kita. Sampai di situ Nabi mengatakan demikian para jamaah. Ya, makanya kita doakan jamaah kita yang berangkat tahun ini, yang muda-muda sekarang antara 18 sampai 64 tahun, di atas 65 tidak boleh. Jadi para jamaah haji sekarang di tanah suci sudah berangkat gelombang pertama menuju ke Madinah. Di sana akan ziarah tempat-tempat masjid Allah, Masjid Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Kuba, Masjid Gomang. Ada 30 peristiwa atau sejarah masjid atau tempat-tempat yang dibangun oleh Muhammad. Di sini banyak Pak, di laptop saya. Untuk manasik haji. Biar jamaah nanti pergi ke sana tidak langsung tahu persis persoalannya. Ini tempatnya itu. Saya sudah mengklarifikasi di laptop saya ini 30 tempat-tempat peristiwa zaman Rasulullah atau zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Di Madinah juga sama, hampir 30 tempat yang saya edit. Ya, semakin kita tahu tentang tempat sejarah, semakin kita mantap kepada Allah iman kita. Itu kembali kepada kita persoalan kita ini. Masjid. Ya. Jadi jenengan kalau tidak ada udzur, jangan sampai tidak ke masjid kecuali sakit, kecuali bepergian, kecuali hujan deras sampai tidak bisa ke masjid. Ketek-ketek ya ke masjid aja. Ya. Ini yang saya katakan uzur. Jadi kaum muslimin, di antara uzur yang membolehkan kita untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kata Nabi, yang pertama sakit, maridun au maridatun. Baik jamaah laki-laki maupun perempuan yang sakit. Kalau laki maridun, kalau perempuan maridatun. Itu bahkan sunnah perempuan ke masjid. Tapi Nabi menyarankan kalau dapat ijamah istri sama suami boleh ke masjid. Ya. Jadi kalau sang istri ingin ke masjid jangan ditolak, tidak boleh jenengan. Ya. Ya saya kami ke masjid ada tausiah hari ini, majib apa di ahad ini. Monggo, jangan dihalangi. Dosa panjenengan. Udzur yang kedua kata Nabi, safar atau bepergian jauh. Ya, bepergian Pak. Jadi dengan berangkat sebelum duhur jam 11 atau jam 10 pagi. Di pesawat atau dalam suatu kendaraan pas duhur yang menunggu waktu asar tiba. Undak nututi asar kita sholat di kendaraan, di jamak qashar, jamak takdim atau takhir, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan mentang-mentang sampai musafir 4 rakaat, nggak boleh. Ya, ini kadang-kadang ada itu. Ustaz kan tidak apa-apa. Iya, Nabi memberikan rukhsah kok sampai kok mukong sih. Saya di Mekah itu selama 40 hari. Tak jamak qashar Pak, jamak takdim atau takhir 2 rakaat, duhur sama asar atau asar sama duhur, maghrib sama isya atau isya sama maghrib. Enak kan? Wong kita bukan bukimin kok, wong tamu Allah dari tanah air kok. Kan hanya 40 hari di sana. Ya di jamak qashar aja lah, kok bingung. Pak kita menggapai pahalanya. Saya kan kamu itu niat mencari pahala atau mencari ridho Allah kan gitu kan.
Beda loh Bang. Jadi kalau niatan kita mencari pahala atau ridho Allah beda itu. Nah kalau sampai nyari pahala, tidak usah ke tanah suci, di sini aja sudah pahalanya banyak. Nah, gitu kan logikanya. Mencari ridho Allah. Ya. Jadi kalau ndak safari itu jangan macam-macam laksanaannya harus di jamak takhir, jamak qasar aja. Nah, kemarin saya ke Malang kemarin, berangkat jam 10. Sampai di Pandaan jam duhur. Sudah cari masjid dulu. Ya. Mereka berjamaah setelah duhur. Saya sholat sendiri. Nggak ikut jamaah saya. Pemusafir. Jamaah takdim, jamaah qasar. Apakah boleh Pak ikut mereka? Boleh. Nggak dilarang. Tapi kan kita gunakan rukhsah itu kan gitu kan. Jadi kalau batasan kita jamak takdim dan jamak takhir itu adalah wilayah zona Surabaya ke Sidoarjo boleh di jamak qasar. Dulu seorang kiai kita yang bernama Amin Zamal itu, pokoknya keluar dari rumah di jamak qasar. Beliau pendapat beliau. Tanpa mengukur jauh dan dekatnya. Bagi metuna ngoma ke tempat lain jadi jamak qasar. Itu beliau. Di Ali Tarja almarhum Pak Amin Zamal. Ya. Kalau saya hanya zona wilayah boleh. Maka boleh Pak Ustadz, ya menurut pemahaman masing-masing seperti itu. Tapi saya sering kalau sudah lewat zona selanjutnya saya akan jamak qasar. Saya ke Sidoarjo, ke Pandaan. Kalau ngisi ke Pandaan, ke Sidoarjo, ke mana itu, pokoknya di luar Surabaya tak jamak aja. Daripada nanti mati tengah jalan. Gitu kan. Ya, 3 hujan lebat kata Rasulullah. Hujan lebat kita tidak bisa ke masjid, pakai payungnya mimbar ke atas. Jangan dipaksa ke masjid, tidak boleh. Tapi kalau jangan rintik-rintik, yuk ke masjid dong. Kalau hujan gitu tidak boleh. Sampai hadis yang kejam, kalau menurut orang kejam ya kan orang. Kalau ada jamaah di depan rumahnya tidak sholat ke masjid, dibakar aja rumah itu kata Nabi. Coba di situ. Itu hadisnya sahih waranya. Jadi ini ana wong Islam dekat ke masjid, mendengar suara azan kata Nabi, dak ke masjid, dibakar aja rumah itu kata Rasulullah. Hadisnya sahih itu, Pak. Jadi kalau hujan lebat, tak boleh ke masjid, jangan, berbahaya. Apalagi banjir, jangan. Kalau rintik-rintik boleh. Karena setiap langkah kita ke masjid itu ada perhitungannya ya, yang tadi ada 20 derajat itu. Ya. Yang ke tempat cuaca yang sangat dingin. Ada kan di Indonesia cuaca dingin? Tidak ada kan? Kecuali di Mekah Madinah. Jadi cuaca dingin itu sekitar bulan November, Desember, Januari, 3 bulan di Buta Suci itu. Kebetulan saya haji itu pas Desember itu, gelombang kedua. Dinginnya minta ampun. Ya sudah di hotel saja, ngapain bingung. Umroh juga begitu, pas Desember Bang. Gatal-gatal semua saya. Ya, karena tidak kuat suasana gatal itu. Jadi hotel saja. Jangan dipaksakan, nanti sakit. Itu nggak mumpung di sini kan gitu kan orang mumpung. Ojo mumpung, ini Islam bukan bicara mumpung, suasana dan kondisi. Ya. Yang nomor 5 dan ujur lainnya bisa jenengan tahu sendiri ujuran itu apa. Mungkin nyambangi anak kita pondok di kantor,
pondok di Al-Islamiyah di Tuban atau di Semarang atau di mualim-mualimat boleh. Nah, gitu kan. Tentang azan. Hal tasma'un nada'a bisolati? Qala na'am. Qala fa'ajib. Ini dialog antara seorang buta dengan Nabi Muhammad, para jamaah. Jadi asbalurnya ini hadis ini ketika Nabi Muhammad mendapat tamu dari Romawi, ujuk-ujuk Nabi itu menjelaskan masalah azan. Itu asbabul wurudnya kata dalam hadis Nabi itu. Nah begitu Nabi menjelaskan masalah adzan itu yang berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid, nyelonong yang namanya Ummi Maktum ini, ya Rasulullah. Coba bayangkan, apakah seorang Ummi Maktum yang buta ini wajib ke masjid ya Rasulullah? Coba Pak. Matanya keduanya buta. Apakah seorang tua yang usia 80 tahun yang bisa jalan kemana-mana tapi matanya sudah tidak bisa berfungsi ya Rasul, kata beliau, apakah berhak ke masjid ya Rasulullah? Nabi mengatakan, hal tasma'ud nada'a bisalah? Apakah Anda mendengar azan ketika waktu sholat tiba? Bayangkan ya. Nabi tidak mempersoalkan matanya, tapi telinganya. Ya. Hal tasma'un nada'a bisalah? Apakah Anda mendengar azan ketika waktu sholat tiba? Wahai orang tua, kata Rasulullah. Dijawab oleh Maktum, na'am, betul. Qala wajib. Kalau Anda mendengarkan azan, wajib ke masjid. Coba. Maktum itu kalau saya hitung antara jarak rumah dan masjidnya itu hampir 2 kilo Pak. Dulu jalannya naik turun itu, padang pasir. 2 kilo loh Pak, bayangkan itu. Ya. Karena azannya Ja'far itu luar biasa. Hampir menyerupai azannya Bilal. Keras sekali suaranya, sampai 2 kilo mendengarkan itu. Karena tidak ada penghalang. Kecuali saya suara azan. Itu subuh loh Pak. Wajib datang. Kan matamu buta wahai orang tua, tapi telingamu apa buta? Dengarkan kamu azan. Iya Rasulullah, wajib datang ke masjid. Subhanallah. Dan jenengan apakah usia 80 tahun? Nah ini, mari para jamaah sekalian, kita sama-sama untuk memakmurkan masjid kita dimanapun kita berada. Makanya perlu ngaji. Jangan ngotot ae. Wong Islam ndak ngaji yang ngono iku. Yang ndak tahu, tolong yang tahu diberitahu atau bertanya. Ya, Islam itu bukan okol tetapi akal. Ya, jadi masuk akal, ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal saya baru tahu. Buang asap, mengapa kau dibutuhi organ tubuhnya? Kau tidak pantat saja, karena masuk akal. Tapi sunahnya seperti itu, yalah dilakoni aja gitu. Karena masuk akal. Buang asap kok diduduki lagi. Kok tidak pantatnya aja dibasahi, kan gitu kan? Dan itu masuk akal kan? Jadi Islam ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Itu sudah tuntunan. Wa ma atakum fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, dibuka 49 ayat ke-6 itu. Apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kamu ambil, yang tidak pernah dari Allah dan Rasulnya jangan kamu ambil. Ada kata perintah di sana dan larangan itu. Jangan kok sawangane. Islam tidak ada sawangane. Penuhilah panggilan kata Nabi tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor
653. Jadi yang punya hadis monggo dipun delei teng griyane. Jadi jangan apa katanya orang, katanya Pak Ustadz Lukman, jangan. Kita harus kreatif sendiri di rumah. Makanya di rumah kita harus banyak buku-buku tentang masalah sholat jamaah, sholat musafir, tentang masalah jamaah, jamaah qashar, jamaah takdim, jamaah takhir dan sebagainya. Biar kita paham. Loh, Pak Ustadz itu dibuka di rumah hadisnya. Oh, juga katanya Pak Ustadz, tak boleh itu. Mohon maaf. Siapapun kalau ada orang bicara seperti kita buka di rumah itu lagi. Mungkin saya tidak ngaji, terus kebetulan di ngaji sholat di masjid ketemu ada jamaah atau ustadz yang menjelaskan masalah itu, tak buka lagi di rumah. Oh, ternyata betul. Jadi saya tidak saling menyalahkan di antara kita. Itu yang perlunya ngaji. Hikmah sholat di masjid. Yang pertama, ajang silaturahim antar jamaah dan umat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahlikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sungguh orang mukmin di antara yang satu dengan yang kata Allah adalah bersaudara. Loh, mereka ketemu setiap jamaah, waktu kan enak. Oh iya. Ya. Salim salam-salaman, menanyakan kabar gimana, keluarganya apa, sama baik-baik. Hari ini gimana, baik. Itu kan sharing. Nggak boleh jenengan jamaah terus boleh tidak salam-salaman itu. Nabi kalau soal jamaah itu ngumpul dulu. Gimana keadaan jamaah, ibu apa di rumah? Baik ya Rasulullah. Kita tanya, Pak. Kalau yang sakit kita doakan bersama-sama. Kalau yang jatuh ekonominya kita saling membantu. Begitu, Pak. Itu manfaatnya jamaah. Sholat jamaah di masjid. Kalau tidak ada jamaah itu bisa tahu. Kan tidak tahu kan? Oh, sakit Ustaz. Mari kita doakan dan mari kita ke sana. Bagaimana sakitnya? Sakit apa? Begitu. Ini perlu diulang-ulang oleh Nabi. Makanya Nabi itu habis sholat jamaah melihat ke belakang samping ke kiri. Dilihat yang biasa jamaah ini. Oh, si pulang udah ke masjid, tanya, Abaun, mengapa si pulang ke masjid? Oh, ini Pak Ustaz begini. Contohnya seperti ini. Oh, mungkin dia pergi Pak Ustaz. Harus ditanyakan. Itulah ya keistimewaan daripada sholat jamaah, hikmah berjamaah di masjid. Jangan diam-diam itu. Ya, yang sakit kita doakan. Kemarin jamaah saya itu sakit ketabrak atau tertabrak. Ya. Saya kan setiap hari itu kan di samping imam juga ngisi pengajian di perumahan Mulosari. Ustaz tolong doakan si Fulan, ini barusan kecelakaan, kepalanya di operasi besar. Kita doakan sama saya berjamaah. Ini ada jamaah kita, sekretaris takmir kecelakaan tadi sore. Insya Allah malamnya akan dioperasi besar. Kita doakan. Kalau sudah masuk kamar ICU, alhamdulillah dengan doa kita ini operasi lancar dan sekarang sudah mulai membaik. Nah ini Pak. Mek di tengah ana wong situ ndak kaya wong akeh. Ad-du'a suhul ibadah kata Nabi. Doa itu kekuatan ibadah. Apa kata Nabi? Mek wong Islam ndak tahu mendongakno padha Islami, itu orang yang paling pelit, medit nanti pada hari kiamat kata Nabi. Ya Allah ya Rabbi, jenengan tidak tahu doakan kulo kali Pak Uud kali zaman lain. Itu jenengan kalau mati kata Nabi paling pelit kata Rasulullah. Kita saling mendoakan para jamaah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum al amwat. Begitu Pak.
Kita doakan yang hidup maupun yang sudah wafat. Semoga yang wafat itu kalau sama-sama muslim husnul khatimah gitu Pak. Ojo menengahi. Dul ono mati. Bapak nopo mati-mati yo. Udah bener itu. Berarti itu ada dendam itu. Boleh. Wong Nabi itu ada musuhnya meninggal dunia kok. Siapa yang meninggal dunia? Yang pernah membeli Nabi. Subhanallah. Kita doakan sama-sama kata Rasul. Doakan loh Pak. Itu Nabi. Yang pernah melempari batu kepada Nabi Muhammad. Yang pernah memberikan kotoran di pintu Ka'bah. Yang pernah berikan sesuatu yang jelek kepada Nabi. Nabi sempat mendoakan. Coba bayangkan. Asalkan Nabi mendengar. Nabi itu utusan Allah para jamaah. Juga seorang presiden. Tidak pengku seperti mereka. Pernah Nabi itu pulang dari Taif dilempari batu. Malaikat kesal. Hanya tinggal Anda ya Rasulullah, komandonya. Allah sudah mengizinkan kami. Kalau Bukit Uhud saya lemparkan ke Taif hari ini, tinggal Anda ya Rasulullah. Itu malaikat kesel ya. Jangan. Seandainya dia tahu siapa saya, tidak mungkin mereka melalui batu anak-anaknya kepada saya. Itu Nabi para jamaah yang sudah babak belur, dibukulin, dilempari batu oleh anak muda di Taif. Yang kedua, para jamaah menumbuhkan semangat kebersamaan di antara umat Islam. Dibuka surah Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bahwa kita ini bersaudara. Al-Islamu kal bunyani yasuddu ba'du ba'dan, rawahu Bukhari wa Muslim. Islam itu agak orang Islam itu sama bagikan sama tembok yang saling menguatkan di antara yang lain. Ada semen, ada pasir, ada air, ada tukangnya. Seperti itu Pak, saling menguatkan. Jangan sampai kita ini bercerai-berai. Wong boleh usolin ya usolin bingung. Sempat ditanya ya, Ustaz, bolehkah kita pakai usolin? Monggo kalau sampai usolin. Saya pernah kan di Mekah itu. Kata keluarga Pak Ustaz Lukman, apakah Ustaz Lukman itu yang imami sholat subuh di Mina? Nanti malam kan? Iya. Karena besok mau melempar jumroh. Iya. Gimana Ustaz? Apakah antum yang sholat subuh yang mimpin sholat atau anda yang kultum? Kata keluarga. Terserah saja. Saya imami siap, kultum juga siap. Serba bisa kan gitu kan? Ojo menang, ojo aku. Kan tidak boleh. Lebih baik kata Kiai dari Nganjuk itu, Syekh katanya, Ustaz Lukman aja yang imami, saya yang ceramah. Oke. Kalau saya yang imami, tidak pakai usolli. Setuju? Setuju. Itu datang aja. Tapi pakai usolli boleh. Dia Ustaz kata Kiai, karena jenengan orang Muhammadiyah, tidak pakai usolli aja. Atau pakai kunut, langsung sholat biasa. Oke. Saya bawa jamaah 78 jamaah pada saya tahun 2005-2006 itu. Di Mina Jadid saya ngimami sholat jamaah subuh. Tidak pakai kunut saya Pak. Sudah terang. Pakai kunut jamaah atau tidak? Tidak usah Pak Ustaz, kan Pak dari Muhammadiyah. Oke. Kan enak kan? Ya, saya setelah itu saya dia ceramah. Bagi tugas. Satu kloter 78 pada saat itu. Ya, kebersamaan pada jamaah. Jangan persoalan khilafiyah itu dibesar-besarkan ya. Yang ketiga, melatih rasa disiplin di dalam diri setiap muslim. An-Nisa ayat 103. Ya, An-Nisa. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Orang yang salat tepat waktu itu belajar disiplin, Pak. Jadi kalau jenengan sholatnya molor itu berarti tidak disiplin sholat penjenengan. Nabi mengatakan awwalu an tuhasibu bi 'abdihi yaumil qiyamah fa in saluhat sa'iru amalihi fa in fasadat fasad sa'iru amalihi rawahu muttafaqun alaih. Sholat berjamaah itu waktu adalah disiplin, Pak.
Mek kon sholat api, seluruh amalmu api kata Nabi. Tapi mek sholatmu ora api, seluruh amal ibadah itu akan jelek kata Rasulullah. Itu sahih hadisnya. Makanya sholat tepat waktu itu belajar disiplin. Saya yakin kalau sholatnya disiplin, di kantor pun juga masuknya tidak pernah terlambat. Saya yakin itu. Makanya saya mendengarkan ceramahnya putranya Gaji Mas Mansur, singa padang pastinya Muhammadiyah di Surabaya. Mekon delei ketua takmir, karo delei ketua RT RW, dele ono ping salat subuh ndak pernah terlambat. Itu beliau, putranya Gaji Mas Mansur, namanya Pak Antur Rafiq. Mek kuwi kabeh wae orang Islam delei pemimpin. Mek sholat subuh dia terlambat, ikut pilihin. Di situ Pak. Tidak usah reko-reko panjenengan kata beliau. Tidak usah macam-macam. Mek sholat duluan dia berangkat sebelum adzan. Itu pilihin kamu. Apakah dia ketua takmir masjid, ketua kampung, RT RW, bahkan presiden kata beliau. Tapi tidak sholat subuh, tidak pernah, apalagi jangan dipilih Pak. Itu begitu logikanya. Ya. Karena sholat itu merupakan segala-galanya. Yang nomor 4, melatih konsentrasi dan fokus dengan mengerjakan sholat berjamaah penuh dengan kekhusyuan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, itu Pak. Berbahagialah kata Allah, qad aflahal mu'minun, orang-orang beriman. Apa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman itu pastinya khusyuk. Ya. Melatih konsentrasi, fokus. Ngomong anak, konsentrasi kepada anak. Oh, anak saya ini laki-laki. Saya siapkan untuk menjadi seorang pemimpin nanti. Mungkin takmir masjid, mungkin pemimpin dalam rumah tangga, mungkin ketua kampung. Harus punya orang tua seperti itu. Regenerasi. Harus punya angan-angan seperti itu. Minimal memimpin dirinya sendiri. Kalau sudah menjadi baik, apalagi bersama keluarganya, bisa mengatur keluarganya, ku anfusakum ahlikum naro. Itu orang tua berhasil loh pagi. Dia punya satu anak laki-laki yang bisa mengatur dirinya sendiri, menempatkan kepada istrinya dan mengatur keluarganya dengan baik. Itu orang tua harus bersyukur itu. Begitu Pak. Saya kalau ke rumah itu nggak tanya apa-apa. Bis sholat kamu boleh. Sudah ya. Jika saya tanya, saya habis ngaji ya, pulang. Dia sholat anak kita, sudah ya, sudah. Dia sholat, tak panggil. Nanti ditanya Pak kita ini. Nah, jadi kalau di rumah itu tanya, "Le, sholat berung, durung sholat atau lagi?" Ke masjid bareng. Itu Pak. Yang nomor 5, melatih diri untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Orang itu soalnya api, suka ke masjid berjamaah, pasti berbuat kebaikan. Saya tidak tahu ke masjid, ya mohon maaf. Jadi panitia kurban ya tidak benar. Sini cupu mungkin kemaluan nih di sekitar kepala. Banyak mana bangun? Ada itu. Saya merombak dulu Pak waktu di Pemuda Muhammadiyah itu tahun berapa, tahun tidak enak itu. Tak lihat orang tua tidak benar jadi panitia. Tak koreksi total itu waktu itu. Saya waktu jadi mahasiswa itu. Tahun 86 saya ditunjuk. Saya ketua Pemuda Muhammadiyah Pak. Tak tunjuk, saya tunjuk. Ketua muda aja jadi ketua. Oke, ngerangkap total. Bagian kulit ini, kepala ini, kemaluan ini, daging ini, tulang ini, gitu saja. Kalau kambingnya 20 lengkap, kalikan 4 kakinya berapa? 40 kan? Kepalanya berapa? 40, harus soto. Kulitnya berapa? 40, harus soto. Begitu Pak. Seksi perkulitan, seksi kemaluan, seksi perkakian, seksi kepala, seksi daging, seksi tulang, ada semuanya.
Tinggal nanti kalau sudah dibagikan para jamaah itu boleh siapa panitia akan minta monggo. Dak singi-singi kita tok kok maluan sing kita sai. Ada apa dah? Wake. Itu soalnya dah benar. Itu bukan berlomba-lomba kebaikan, tapi berlomba-lomba kemaksiatan. Itu milik orang di umat itu. Milik orang fakir miskin, jangan diambil. Itu Pak. Ya. Yang keenam, menegakkan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Ya. Barang siapa yang mendirikan sholat, itu berarti menegakkan agama. Barang siapa yang tidak pernah mendirikan sholat, itu berarti merobohkan agama. Itu hadis Nabi. Ya, jadi yang nomor 7, menghindarkan dari sifat munafik dan siksa neraka. Itulah para jamaah yang perlu kami sampaikan persis jam Isya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Ya, kalau tanya nanti ngomong-ngomong aja karena waktunya waktu Isya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.